Halo, di tahun ke-2020, Netflix telah merilis film dokumenter Atlet A, mengungkap skandal pelecehan seksual dari tim senam AS. Kasus ini disebutkan dalam film. Ini memiliki dampak besar di Amerika Serikat, menciptakan kembali waktu gelap dalam sejarah senam Amerika. Perhatikan kata-kata di poster. Ada ratusan atlet yang telah dilecehkan. Itu termasuk banyak atlet. Dia memenangkan medali emas Olimpiade. Hingga 2016, sebuah artikel baru saja mengungkap skandal yang mengguncang dunia ini. Ini adalah skandal. Ini adalah yang terbesar dalam sejarah olahraga AS dan mungkin seluruh dunia. Jadi, apa yang terjadi tahun itu? Kembalilah bersamaku ke 2016 untuk bersatu menganalisis kebenaran di balik skandal ini. Dalam dunia olahraga, tim senam wanita Amerika Serikat pernah menjadi hegemon. Apakah itu kejuaraan dunia atau Olimpiade? Mereka semua telah memenangkan medali yang tak terhitung jumlahnya dan melatih banyak atlet terkenal di dunia. Ini telah membuat tim senam AS terkenal untuk sementara waktu. Banyak orang tua di Amerika Serikat ingin mengirim putri mereka ke dalam tim senam atau klub senam untuk berpartisipasi dalam pelatihan. Bersama dengan kesuksesan besar, kontrak iklan komersial juga secara besar-besaran ditarik ke para atlet. Itu menjadi pohon uang, membantu tim senam Amerika Serikat menghasilkan banyak uang. Tapi tepat sebelum upacara pembukaan Olimpiade Rio, itu tanggal 4 Agustus tahun 2016, ketika mereka semua fokus pada Olimpiade Bintang Indianapolis, saya menulis sebuah artikel. Rem, skandal terbesar dalam sejarah olahraga Amerika Serikat dan mungkin seluruh dunia. Judul artikel, atau menutup mata terhadap pelecehan seksual. Mengapa senam AS bersembunyi? Terpapar adanya penyalahgunaan pelatih terhadap pesenam di tim Amerika Serikat. Namun, setiap kali korban mengajukan gugatan, itu turun. Jika diposting pada waktu normal, mungkin artikel ini tidak menyebabkan gelombang besar opini publik. Tapi, pada waktunya, upacara pembukaan Olimpiade, berita ini seperti blockbuster, menyebabkan kejutan yang kuat. Dan itu menarik perhatian banyak orang. Bintang memanfaatkan kesempatan ini. Mereka segera menerbitkan artikel lain. Artikel ini mengatakan, para atlet di tim kebugaran alat wanita USA dilecehkan secara seksual. Itu adalah sesuatu yang terjadi sepanjang waktu. Menurut investigasi, dalam 20 tahun terakhir, setidaknya ada 368 pesenam menjadi korban. 368 orang. Nomor ini terkait dengan berapa banyak atlet muda. Tim senam wanita berbeda dengan tim lain. Usia atlet biasanya lebih kecil. Banyak orang mulai berolahraga antara usia 4 dan 5 tahun. Dan dia masih sangat muda ketika dia berkompetisi. Bisa dibayangkan tingkat kerusakannya. Bahwa pelecehan seksual saat keluar untuk mereka. Seberapa besar itu? Dan yang ini adalah pelatih dan dokter tim. Namun, informasi surat kabar Star hanya perkiraan. Mereka tidak mengidentifikasi pelaku spesifik. Dan itu semua terjadi selama 10 tahun. Penyelidikannya sangat sulit. Ketika segala sesuatunya berlanjut lan lebar, beberapa orang mulai berpikir, ini bisa jadi kebohongan. Berpose oleh reporter bir untuk menarik pembaca. Karena tidak ada korban yang maju. Tepat di saat penting ini adalah seorang wanita bernama Rachel Den Hollander. Setelah membaca artikel koran Star, dia segera mengirim email ke koran. Jelaskan bahwa dia pernah menjadi pesenam dan pelaku pelecehan Anda adalah Larry Nassar dari tim senam Harmony. Sejak dia berusia 15 tahun, Larry Nassar telah berulang kali melecehkannya dengan kedok penyembuhan. Rachel Den Hollander kemudian menerima wawancara pers. Dia menjadi mantan atlet pertama. Identitas publik mencela Larry Nassar. Kau mengatakan itu. Selama berada di tim senam, dia dilecehkan secara seksual oleh Larry Nassar untuk waktu yang lama. Bahkan, ada saat ketika ibunya
berada tepat di sebelah Larry Nassar. Masih tidak berhenti. Ini menemukan tempat yang jauh dari pandangan orang lain untuk melanjutkan pelecehan. Anda masih kecil. Saya tidak mengerti bahwa hal-hal ini salah. Larry Nassar mengatakan dia seorang profesional. Semua ini untuk mengobati trauma. Dan Anda harus percaya padanya. Rachel dan Hollander kemudian menyadari bahwa ini adalah pelanggaran hukum dan mencela Larry Nassar. Tapi para pejabat senior dari tim senam, kami saling menutupi dan itu tenggelam. Anda harus diam. Tetapi Anda tidak menyerah. Setelah pensiun, kau menjadi pengacara dan diam-diam mengumpulkan bukti selama bertahun-tahun. Kalian akhirnya menunggu artikel start. Dia segera go public dan mencela Larry Nassar. Anda juga mendorong korban lain seperti saya, keberanian untuk berbicara. Tidak lama kemudian, 2 pesenam dan pesenam lainnya menghubungi koran Star. Salah satunya adalah juara Olimpiade. Apa yang mereka katakan pada kita? Ini adalah kisah Rachel dan Hollander. Dilecehkan oleh dokter tim Larry Nassar. Satu dari 2 wanita berkata, Larry Nassar melecehkannya dari usia 12 hingga 13 tahun, sampai Anda berusia 18 tahun. Anda tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kepercayaan yang lebih alami untuk tim dokter. Aku tidak tahu itu kejahatan, sampai bertahan-tahan setelah itu terjadi. Anda baru saja mengerti. Sekarang, surat kabar Star menyadari bahwa orang Larry Nassar ini adalah orang yang mereka cari. Jadi mereka mengalihkan fokus mereka ke penyelidikan, ke dokter ini. Alih-alih pelatih tim. Dalam proses penyelidikan lebih lanjut, perilaku iblis Larry Nassar secara bertahap terungkap. Selama 20 tahun karirnya, dia mencuci trik kotornya dengan banyak pesenam. Sungguh luar biasa bahwa selama bertahun-tahun, dia masih aman. Dan di mata orang luar, dia tetap dokter terhormat. Tidak banyak catatan kehidupan masa kecil Larry Nassar. Saya hanya tahu bahwa dia berpendidikan cukup baik. Pikiran, cerdas. Pada usia 15, ia menjadi mahasiswa, pelatih, senam wanita, SMA Farmington Utara. Posisi ini karena hubungan, karena saudaranya. Dia pelatih olahraga sekolah. Jadi, Anda mengerti. Sebenarnya, saat itu, dia hanya melakukan pekerjaan sambilan di tim senam. 1981, setelah lulus dari North Farmington High School, Larry Nassar memilih jurusan ilmu pergerakan, Universitas Michigan. Selain belajar, dia juga membantu tim sepak bola dan tim atletik sekolah. Aku punya banyak pengalaman. Pada tahun 1985, Larry Nassar lulus dengan lancar dan menerima gelar sarjana. Pada tahun 1986, hanya 1 tahun setelah lulus, Larry Nassar telah diakui oleh tim senam nasional AS. Rekrutmen sebagai pelatih olahraga. Dia tidak memiliki sesuatu yang luar biasa saat ini dan tidak diketahui banyak orang. Dia melanjutkan studi di sekolah menengah, mengejar jurusan ortopedi. Pertama, selesaikan program master, dan kemudian lulus dari Fakultas Kedokteran Ortopedi, Universitas Negeri Michigan pada tahun 1993, menerima gelar doktor dalam kedokteran ortopedi. Bisa mengatakan, dia benar-benar hebat dan profesional. Larry Nassar kemudian menyelesaikan 6 makalah penelitian tentang pengobatan cedera senam. Dia bahkan menemukan paten untuk peralatan pendukung pergelangan kaki. Sejak 1986 sebagai dokter dari tim senam nasional, Larry Nassar berpartisipasi dalam Olimpiade Atlanta 1996, Olimpiade Sydney tahun 2000, Olimpiade Beijing 2008, dan Olimpiade London di Inggris pada tahun ke-2012. Selain peran sebagai dokter tim, Larry Nassar juga seorang dokter di Michigan State University, asisten profesor ilmu keluarga dan komunitas sekolah, dan dokter dari klub senam TW Stars di negara bagian Michigan, Asosiasi Senam Amerika Serikat. Dia memberinya banyak medali berbeda.
Dia bahkan merasa terhormat di Aula Ketenaran Universitas Negeri Michigan. Kesan saya tentang Larry Nassar adalah ia menjadi tokoh terkenal di dunia senam Amerika Serikat. Dan dunia sangat dihormati, menjadi model kesuksesan. Mantan Presiden Asosiasi Senam Amerika, Steve Penny, pernah memuji Larry Nassar telah memainkan peran penting dalam keberhasilan Liga Senam Amerika, baik di dalam maupun di luar permainan. Kontribusinya selama bertahun-tahun itu sangat berharga dan akan terus begitu. Tahun 2012, pelatih kepala tim wanita Olimpiade AS, John G. Dert, juga memujinya. Dia dokter yang sangat profesional dan sangat berdedikasi. Dia merawat para atlet, melampaui tanggung jawab Anda. Dia salah satu pesenam, orang paling terhormat yang pernah saya temui. Ada banyak pujian serupa. Bahkan, banyak pesenam juga mengatakan itu. Dia sangat perhatian. Saya sangat tertarik dengan kehidupan para atlet. Alat kebugaran, teknik memijatnya sangat profesional. Dia adalah teman baik saya, seorang teman dengan siapa saya dapat berbagi segalanya. Tapi, sebenarnya sejak tahun 1994, Nassar besar telah berulang kali melecehkan pesenam yang dia obati. Jumlah korban perempuan ratusan. Yang aneh adalah kekerasan ini telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Mereka tidak ditemukan oleh orang luar, termasuk di Universitas Negeri Michigan, Rumah Sakit Komunitas Senam Amerika Serikat, Asosiasi Dokter Olahraga, tim Olimpiade. Jadi bagaimana dia melakukannya? Benarkah tidak ada yang tahu tentang ini? Hukum Locardé yang terkenal mengatakan bahwa setiap ada kontak, pasti ada jejaknya. Hal-hal buruk yang dilakukan Larry Nassar, mereka ingin tidak ketahuan. Jika Anda ingin keluar, tentu tidak bisa. Dengan menyelidiki beberapa korban yang telah, meskipun itu adalah sekolah, asosiasi, atau tim senam nasional, mereka telah mengabaikan tuduhan ini. Mereka bahkan aktif menyembunyikan fakta, tidak melaporkannya ke polisi AS. Bahkan, jika beberapa orang berbicara secara publik melalui saluran lain, itu adalah Larry Nassar, bantalan label profesional, dapat diandalkan. Orang baik, tidak ada yang memilih untuk mempercayai mereka. Bahkan, ada media secara eksplisit menyatakan bahwa para atlet ini hanya mengarang cerita untuk mendapatkan perhatian. Jadi selama bertahun-tahun, Nassar Larry baru saja melanjutkan kejahatan. Saya baru saja menjalani kehidupan yang bebas. Tidak sampai surat kabar Star menerbitkan sebuah artikel, kejahatan Larry Nassar telah terungkap ke publik. Pesenam semakin banyak berdiri untuk mencela kejahatan Larry Nassar dan membawanya ke pengadilan. Mereka semua mengatakan itu. Dia menggunakan posisinya untuk melecehkan mereka berkali-kali. Lihat jumlah tuntutan hukum terhadap Larry Nassar semakin meningkat. Michigan State University memecatnya dan segera membereskan hubungan dengannya. Per 22 November tahun 2016, dia telah menghadapi 50 pengaduan dan tuduhan. Jika kejahatan ini terbukti, dia akan menghadapi hukuman seumur hidup. Namun, dia mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan. Mengaku tidak bersalah dan menyerahkan jaminan $1,0 akan dibebaskan dengan jaminan. Pada 16 Desember tahun 2016, polisi menangkap Larry Nassar. Di sini mereka membuat penemuan kejutan lainnya. FBI menemukan 37.000 foto pornografi anak dan sebuah video rekaman dia menganiaya anak di bawah umur. Dalam kalkulator Larry Nassar mengingat kelakuannya yang kejam. Kali ini, dia tidak dibebaskan. Ketika berita penangkapan Larry Nassar menjadi viral, banyak mantan pesenam. Dia berhenti diam dan membawanya ke pengadilan. Tidak lama kemudian, ada 88 wanita di pengadilan. Dengan pengalaman menyakitkanku, kesaksian para saksi ini telah mendorong lebih banyak korban. Pada akhirnya, jumlah saksi
mencapai ke-156. Sidang berlangsung selama 7 hari. Hakim Rosemary Aquilina, kami marah dengan kekejaman yang dilakukan oleh Larry Nassar. Dan dorong gadis-gadis itu menceritakan kisah mereka. Kyle Stevens telah go public. Bicarakan tentang pengalaman menyakitkan Anda. Yang luar biasa adalah Kyle Stevens. Saya bukan pesenam. Saya bukan pasien Larry Nassar. Hanya saja orang tuanya dan Larry Nassar berteman. Kedua keluarga memiliki hubungan yang sangat dekat. Kyle Stevens berkata, pertama kali dia dilecehkan oleh Kyle Stevens adalah ketika dia berusia 6 tahun. Kyle Stevens bersikap kasar di depannya. Kemudian berkembang menjadi kontak fisik. Anda tidak tahu itu salah. Kyle Stevens 12 pernah memberitahu orang tuanya bahwa Larry Nassar dia melakukan beberapa hal aneh padanya. Seperti gunakan beberapa bagian tubuh, menggosok kaki, dan pahanya. Lucunya, orang tua Kyle Stevens tidak mempercayainya. Saya hanya berpikir, gadis-gadis berbohong. Dan saya membuat putri saya meminta maaf kepada Larry Nassar. Tidak sampai bertahan-tahan setelah Larry Nassar ditangkap. Hal baru terungkap. Ayah dari Kyle Stevens, setelah mengetahui kebenaran tentang pelecehan putrinya, dia terluka dan mati karena melakukan hal bodoh. Di persidangan, Kyle Stevens memberitahu Larry Nassar bahwa gadis-gadis ini tidak bisa menjadi gadis selamanya. Mereka akhirnya akan tumbuh dan menjadi kuat. Pada akhirnya akan menghancurkan duniamu. Mantan pesenam Amerika Serikat, Helena Wick mengatakan dia dilecehkan oleh Larry Nassar pada usia 12 tahun, dan bahkan di depan ibunya. Helena Wick secara emosional berbicara di persidangan. Orang macam apa yang berani bersikap kurang ajar seperti itu? Berani melanggar anaknya di depannya? Juara Olimpiade MCKI, L.A. Maroney mengatakan, dia telah diperkosa oleh Larry Nassar sejak dia berusia 13 tahun. Larry Nassar selalu mencari alasan untuk melakukan perawatan ini. Tidak perlu untuk Anda. Proses ini berlangsung sampai dia pensiun. MCKAY L.A. Maroney mengatakan bahwa kami diam, biarkan orang jahat terus berbuat jahat. Sudah saatnya dia menerima hukuman yang pantas. Anda juga mendorong lebih banyak korban berdiri bersama mencela Larry Nassar. Juara Olimpiade, Ali Raisman, juga angkat bicara. Dia memberitahu, Larry Nassar, gadis-gadis yang kau hancurkan, itu telah berkumpul menjadi kekuatan yang kuat, dan kau akan kehilangan segalanya. Waktu telah berubah. Kami tidak bersembunyi lagi. Kami berani berdiri dan ucapkan suara Anda sendiri. Kami bertekad untuk berdiri di sini dan tidak pergi kemanapun. Dengar, bersiaplah menerima penilaianmu. Juara Olimpia, Gabby Douglas, Jordan Weaver, dan atlet terkenal Amerika Simone Biles. Dia memenangkan 32 medali Olimpiade dan kejuaraan dunia. Mereka semua diberitahu bahwa mereka adalah Larry Nassar. Perawatan yang tidak tepat, kecuali para wanita yang menjadi korban. Saya memiliki seorang ibu bernama Donna Markham. Dia muncul di pengadilan atas nama putrinya, karena putrinya mengalami depresi oleh Larry Nassar. Dan akhirnya dia mati karena melakukan hal bodoh. Di persidangan, bahkan ada adegan seperti ini. Seorang ayah dengan kata-kata yang tajam, karena ketiga putrinya adalah korban. Dia ingin berduaan dengan Larry Nassar untuk sementara waktu, tapi ditolak oleh pengadilan. Ada terlalu banyak tuduhan terhadap Larry Nassar. Banyak wanita berbicara, bahkan jika mereka menyadari bahwa mereka terluka setelah kejadian itu. Tapi Larry Nassar terlalu kuat. Mereka tidak bisa melawannya sama sekali. Orang-orang, saya sudah mengeluh kepada asosiasi senam. Mereka akhirnya dipaksa untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan. Benda itu tersembunyi. Jika tidak dituruti, mungkin mereka akan membalas dendam. Pelatih, dan tim dokter akan berkolusi.
untuk menyerang mereka yang menyebabkan masalah. Misalnya, secara bertahap, mengurangi penampilan mereka. Jangan beri mereka kesempatan untuk bermain di turnamen besar. Pertahankan mereka dan banyak cara lainnya. Hakim Rosemary Aquilina, saya mendengarkan setiap kata dari para gadis. Pidato mereka sangat mengharukan. Di balik setiap cerita adalah korban bullying. Banyak gadis telah dilanggar oleh Larry Nassar untuk waktu yang lama. Beberapa bahkan telah dilanggar ratusan kali. Namun, menghadapi begitu banyak tuduhan langsung, Larry Nassar mengaku tidak bersalah. Dia bersikeras bahwa saya adalah seorang dokter yang baik. Perawatan saya bekerja. Pasien angkat bicara sekarang. Orang-orang yang memujiku dan kembali padaku. Lagi dan lagi. Larry Nassar bahkan menyiapkan surat panjang untuk memohon. Mengatakan bahwa orang disebut korban ini semua dibuat untuk uang dan ketenaran. Saya harap Hakim Rosemary Aquilina tahu yang sebenarnya. Untuk surat petisi seperti itu, Hakim Rosemary Aquilina, aku bahkan tidak melihatnya dan melemparkannya ke atas meja. Tindakan ini telah menerima pujian bulat dari semua orang. Sebelum menghukum, dia memberitahu semua gadis, Anda bukan lagi korban. Kalian yang selamat, mari tinggalkan rasa sakitmu di sini. Keluar sana dan mengejar cahayaku sendiri. Di persidangan, Rachel Den Hollander, korban pertama yang mengungkapkan identitasnya, telah sampai pada sebuah kesimpulan. Sistem peradilan kita memiliki dua tujuan besar, mengejar keadilan dan melindungi yang tidak bersalah. Jika Anda tidak bisa mendapatkan kalimat tertinggi, mungkin untuk Larry Nassar, tidak ada satupun dari dua gol ini bisa dicapai. Keputusan Hakim Rosemary Aquilina tentang Larry Nassar ini seperti pedang yang tajam. Pelanggaran Anda disengaja. Trik elit ke-6 sangat kejam dan tak termaafkan. Ini adalah kehormatan saya untuk dihukum. Saya menghukum Anda 175 tahun penjara. Aku tidak akan pernah bisa hidup untuk keluar dari penjara. Setelah membaca kalimat tersebut, semua saksi di pengadilan, semua orang berdiri dan bertepuk tangan atas keputusannya. Sebenarnya, ada banyak kejahatan lain yang terkait dengan Larry Nassar dan cobaannya. Itu terjadi di banyak pengadilan yang berbeda. Nassar, laris akhir, dihukum karena memiliki materi pelecehan anak. Dia dijatuhi hukuman 60 tahun penjara federal. Dua pengadilan di negara bagian Michigan menggugat maksimum pada gilirannya, 175 tahun dan 125 tahun penjara, untuk berbagai tuduhan pelanggaran. Larry Nassar sejak itu mengajukan banding beberapa kali. Mereka semua ditolak oleh pengadilan, padahal dia sudah dihukum sepantasnya. Tapi, skandal, permainan terbesar dalam sejarah olahraga, belum berakhir. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, selama hampir 30 tahun kejahatan, seseorang telah maju untuk mencela perilaku Larry Nassar. Tapi pada akhirnya, semuanya tertutup. Katakan dengan terampil. Maka, para pejabat senior dari tim senam nasional, klub, sekolah yang harus disalahkan, tidak ingin hal-hal menjadi berisik. Terus terang, mereka berkolusi. Oleh karena itu, Universitas Negeri Michigan, Komite Olimpiade Amerika Serikat, Asosiasi Senam Amerika, dan Klub Senam TWI Stars, mereka semua menerima banyak tuduhan. Kemudian Asosiasi Senam Amerika dan 18 anggota senior, termasuk mantan ketua Steve Penny, yang telah mengajukan pengunduran dirinya. Presiden Universitas Negeri Michigan saat ini, Simon Lou Ena, dan Direktur Atletik juga mengundurkan diri dan meninggalkan sekolah. Tapi mengundurkan diri bukan berarti kesalahan di masa lalu bisa diabaikan. Para pelapor sebelumnya telah dibungkam, mengancam akan diberitahu bahwa mereka sedang dirawat, dan terkadang mereka dikirim kembali untuk menanggung lebih banyak pelecehan. Sekolah membungkam para korban, alih-alih menghubungi lembaga penegak hukum. Ini telah membantu Larry Nassar lolos begitu saja. Dalam menghadapi investigasi skala penuh, Universitas Negeri Michigan memilih menyelesaikan kompensasi. Akhirnya membayar $500 juta kepada 332 korban. Jaksa Agung Michigan
berhenti menyelidiki universitas. Namun, mantan kepala sekolah Simon, siapa yang diklaim oleh jaksa, berbohong kepada polisi, akan terus diselidiki. Jika itu masalahnya, akan sulit baginya untuk lolos dari hukuman hukum. Tentang memanggil Presiden Asosiasi Senam Amerika, mencuri penny. Hubungannya dengan Larry Nassar tidak normal. Dia punya berkali-kali tuduhan terhadap Larry Nassar telah dibatalkan. Setelah kasus itu terpecahkan, dia juga diduga melakukan kehancuran dan merusak bukti yang terkait dengan Larry Nassar. Jadi polisi menangkapnya. Jika kejahatan merusak terbukti, dia juga akan menghadapi antara 2 dan 10 tahun penjara. Pengadilannya belum dimulai. Sehari setelah Steve Penny ditangkap, Asosiasi Senam Amerika memberi Steve Penny pada daftar yang dilarang secara permanen untuk pelatih John G.E.D. Derte dari tim senam AS. Dia sudah lama bekerja dengan Larry Nassar dan mendirikan TWI Stars Gymnastics Club di Michigan pada tahun ke-1996. Klub ini memiliki ruang tertutup, dan itu ada di ruangan ini. Larry Nassar telah berulang kali melanggar atlet. Setelah kasus itu terpecahkan, John Goddard Deep selama penyelidikan, ia juga menghadapi banyak tuduhan, sebanyak 24 kejahatan. Menghadapi begitu banyak tuduhan, John Goddard memilih untuk melakukan hal bodoh dan mati. Klub yang ia dirikan juga tutup. Pusat pelatihan tim senam Arizat di California dulunya merupakan tempat latihan bagi banyak atlet. Terletak di lokasi yang agak terpencil. Ada ruang latihan tertutup, bahkan anggota keluarga tidak diperbolehkan datang. Tempat ini didirikan oleh Marta Corolli dan suaminya, dan mereka berdua atlet dari Rumania, lalu ke Amerika Serikat, dan mendirikan pusat pelatihan senam. Ini Larry Nassar telah melakukan ke-6 pelanggaran atlet muda selama 15 tahun. Setelah kasus itu terpecahkan, pusat pelatihan telah ditutup secara permanen. Marta Corolli dan suami, pemilik pusat, dia akan menghadapi beberapa tuduhan. Pada Juli tahun 2018, lebih dari 140 korban muncul di atas panggung. Mereka dianugerahi penghargaan Arthur Ashe untuk keberanian. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang berani bertarung dalam kesulitan, berani berdiri menghadapi bahaya. Bersiaplah untuk mempertahankan keyakinan Anda dengan segala cara. Para penyintas berdiri di pengadilan, berani berbicara tentang apa yang telah mereka alami. Hadapi Larry Nassar yang jahat dan masukkan dia ke penjara. Ini sudah pasti. Itu adalah ekspresi keberanian terbesar. Itu sebabnya mereka mendapatkan penghargaan. Ini sangat berharga. Faktanya, jumlah korban dalam skandal olahraga terbesar di dunia adalah ini luar biasa. Karena kasus ini terus diselidiki, beberapa orang berani mencela Larry Nassar. Begitu banyak, begitu tak terduga. Sejauh ini, sudah ada lebih dari 500 wanita. Pada tahun 2021, lebih dari 500 korban. Kesepakatan kompensasi telah tercapai dengan Asosiasi Senam Amerika dan Komite Olimpiade Amerika Serikat menerima kompensasi $380,000 ditambah kompensasi sebelumnya $500,000 dari Michigan State University. Jumlah total kompensasi yang terlibat hingga angka yang luar biasa itu $880 juta. Itu sekitar 455 miliar 760 juta rupiah Indonesia pada nilai tukar saat ini. Di luar Komite Olimpiade Amerika Serikat dan Asosiasi Senam Amerika, mereka juga membuat pernyataan secara bergantian untuk menunjukkan rasa hormat untuk kekuatan dan keberanian yang besar yang telah ditunjukkan oleh para wanita ini. Maaf, karena tidak bisa melindungi mereka, dan karena kerusakan parah yang harus mereka tanggung. Meski telah menerima kompensasi, tapi para penyintas berkata, tidak ada uang itu bisa menebus kerusakan, bahwa mereka harus bertahan. Saya berharap pemerintah akan segera menerapkan ini untuk mencegah tragedi yang sama terjadi lagi. Baca lagi. Komite Olimpiade Amerika Serikat dan Asosiasi Senam
telah berjanji untuk mereformasi strukturnya secara komprehensif, akan menahan gangguan, dukungan untuk atlet dan korban, meningkatkan perlindungan atlet dan mencegah segala bentuk pelecehan terjadi lagi. Skandal gegar otak olahraga Amerika Serikat 2019. Dan seluruh dunia ini telah dibuat menjadi film dokumenter di jantung emas di dalam skandal senam AS. Lihat skandal mengejutkan ini. Alasan Larry Nassar, Anda dapat melakukan kejahatan tanpa tertangkap. Selain pejabat tingkat tinggi saling menutupi, ada cacat dalam sistem pada saat itu. Senam di awal tidak ada bedanya dengan olahraga lainnya. Misalnya, pada 1950-an dan 1960-an, para atlet yang berpartisipasi dalam kompetisi, mereka semua wanita dewasa. Namun, itu semua berubah pada tahun ke-1976 oleh seorang gadis bernama Nadia. Pada tahun 1976, Nadia Comaneci, pada usia 14 tahun, telah membuat sejarah. Ketika saya menjadi pesenam pertama, skor sempurna 10 di Olimpiade. Di Olimpiade itu, dia memenangkan total 6 sempurna 10 poin, dan akhirnya meraih 3 medali emas. Ini adalah sesuatu yang tidak akan terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Sejak itu orang-orang mulai menyadarinya, pesenam dan pesenam semuda mungkin. Jadi, kita bisa melihat ada banyak anak di tim senam. Beberapa bahkan mulai berlatih dari usia 4 hingga 5 tahun. Anak-anak dari usia muda telah dijiwai dengan ide berjuang untuk medali emas. Mereka berada di bawah tekanan luar biasa dari negara. Namun, pada akhirnya, penilaian anak-anak masih belum matang. Di bawah tekanan pelatihan intensitas tinggi, Nassar besar sebagai dokter tim memanfaatkan celah ini dibandingkan dengan pelatih ketat. Larry Nassar sangat lembut, bawakan permen untuk anak-anak sering. Itu mendapatkan kepercayaan mereka. Lalu, dia berpura-pura dalam perawatan untuk melecehkan dan melecehkan anak-anak. Bahkan, pada awal tahun 1996, ada orang yang mencela Larry Nassar. Namun, Asosiasi Senam Amerika telah memilih untuk mengabaikan. Karena asosiasi menghasilkan terlalu banyak uang, tidak dapat menanggung kerusakan pada gambar. Seluruh tim senam, ini seperti kerajaan komersial, untuk masa depan, pesenam memilih untuk diam. Ada hal lain yang hanya diperhatikan oleh sedikit orang, itu adalah sebagian besar korban wanita diperkosa untuk pertama kalinya. Pengalaman ini benar-benar mengubah jiwa seksual, nilai, dan rasa aman ketika berhadapan dengan pria dari gadis-gadis ini. Ini menyebabkan kerusakan emosional yang mendalam. Mungkin bagi mereka, pengungkapan identitas untuk berdiri di pengadilan untuk mencela Larry Nassar dengan tenang menghadapi kepedihan masa lalu. Mereka benar-benar penyintas. Kisah hari ini berakhir di sini, dan sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.